Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabiyana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat di dunia dan nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan obrolan kita yang kemarin tentang Nabi. Kemarin sudah dijelaskan atau dipaparkan tentang Nabi dari mulai lahir, kapan Nabi lahir, siapa ayahnya, ibunya siapa, kakeknya, berapa tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, siapa saja yang pertama kali yang diajak Nabi untuk masuk Islam, sudah Ibu jelaskan. Untuk melanjutkan materi yang sekarang, yaitu tentang tugas dari Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang terakhir. Pemeluk-pemeluk atau pengikut-pengikutnya disebut Muslim. Islam mengajarkan kita seluruh umat Islam tentang hablum minallah dan hablum minannas. Apa yang dimaksud dengan hablum minallah? Hablum minallah yaitu hubungan baik antara manusia dengan Allah. Contohnya dalam beribadah, sholat 5 waktu contohnya. Jika kita sholatnya sudah benar atau sudah full, berarti hubungan kita dengan Allah insya Allah sudah baik. Sebaliknya, jika kita sholatnya masih bolong-bolong, yang seharusnya sehari semalam 5 waktu, ini malah dikerjakan baru 2 atau 3 waktu, nu 2 nama kantun meren. Nah, itu ditanda tanya bagaimana hubungan kita dengan Allah tersebut. Hablum minannas. Apa yang dimaksud dengan hablum minannas? Hubungan baik antara manusia dengan manusia. Hubungan baik antara anak dengan orang tuanya. Hubungan baik antara murid dengan ibu bapak gurunya, hubungan baik dengan temannya, tetangganya. Nah, itu hablum minannas. Apakah kita sudah hablum minannasnya sudah baik atau belum? Jika kita masih membangkang kepada orang tua, ketika disuruh masih engke heula, ya berarti belum baik hablum minannasnya. Kepada sesama teman masih keneh pabaeud-baeud, ya masih keneh tanda tanya hablum minannasnya. Apalagi tepataros salami sabulan saminggu, nah dipertanyakan pisan hablum minannasnya. Anak-anakku siswa-siswi SMK Korpri Majalengka, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Ayat Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali
sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam ayat di atas, Allah menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia. Untuk apa? Yaitu untuk memperbaiki masyarakat, untuk mengatur pergaulan, dan menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang tadi disebutkan hablum minanas, hubungan antara perempuan dan laki-laki yang awalnya pada zaman jahiliyah tidak ada batasnya antara pergaulan perempuan dan laki-laki. Dengan adanya Nabi Muhammad dibatasi, jika bukan muhrimnya tidak boleh berdua-duaan. Hubungan manusia dengan hewan, kita sebagai manusia tidak seharusnya semena-mena atau berbuat kasar terhadap hewan. Aya sireum ngaliwat tepugah-tepuguh ujug we ditindes. Nah, itu termasuk semena-mena. Sakiranya tidak mengganggu kita, biarkan saja. Apalagi kalau masih ada di antara kita yang suka ngadukeun hewan, contohnya mengadu domba. Nah, itu salah satu pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah. Bu, bener teu lamun anu sok ngadukeun hewan ke di akhiratna diadukeun deui. Iya, setiap apa yang kita lakukan, perbuatan kita yang kita lakukan terhadap hewan, kemudian mengadunya, diadukeun, pasti akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Hubungan manusia dengan tumbuhan diatur, diberitahu oleh Nabi harus seperti apa kita terhadap tumbuhan. Ketika kita menanam pohon, haruslah kita menjaganya, merawatnya. Tong hoyong nanamna wae, geus nanamna cuel weh, tara disiram, teu dipasihan pupuk. Nah, atau aya naonnya tumbuh-tumbuhan di jalan cabut-cabut weh. Nah, sama itu tidak berperilaku baik terhadap tumbuh-tumbuhan. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Korpri Majalengka yang ibu banggakan, melihat keadaan yang sekarang khususnya di lingkungan kita di sekolah, masih banyak pergaulan atau perbuatan kita yang tidak mencerminkan kepada yang tadi, kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Masih banyak tawuran antar sekolah, masih banyak pertengkaran antar sesama, masih banyak orang-orang yang berkorupsi. Nah, bagaimana dengan semua itu? Padahal mereka itu semuanya orang muslim. Itu yang harus kita renungkan pada saat ini. Apakah mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu benar? Tidak. Kenapa mereka seperti itu? Di mana moral mereka? Bukankah semuanya beragama Islam, seorang muslim? Seorang muslim itu seharusnya menjadi rahmatan lil alamin. Nah, jawaban dari semua itu kenapa di lingkungan kita masih banyak yang seperti itu, tidak menjadikan agamanya sebagai rahmatan lil alamin, dikarenakan mereka tidak memahami dan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Jika kita tahu bahwa
membunuh binatang dengan semena-mena saja dilarang oleh Islam, mana mungkin sampai berani membunuh sesama. Masih aya anu membunuh sesama lebih keji, apalagi sesama muslim. Jika kita tahu bahwa Islam melarang mencuri dan menipu, dan kita menjalankan larangan itu, mana mungkin kita melakukan korupsi. Nah, jawaban dari semua itu karena kebanyakan dari kita belum memahami dan menjalankan syariat ajaran Islam, ajaran agama Islam dengan kafah, secara kafah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, menyebutkan bahwa kita harus menjadikan agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh alam semesta, tidak hanya manusia saja melainkan makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan kita dijadikan seorang muslimin muslimat yang bisa menjadikan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan bisa menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama dengan baik dan benar. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Korpri Majalengka yang Ibu banggakan, marilah kita simpulkan bahwasannya agama kita adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Agama yang menjunjung tinggi kasih sayang, kasih terhadap sesama saudara seiman, agama pilihan kita, agama yang menjadi cahaya bagi kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Semoga kita menjadi selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga Ibu menyarankan, mengasih saran, selain kita untuk menjadikan agama kita sebagai agama rahmatan lil alamin, jagalah dengan memulai dari diri kita sendiri, dengan menjaga diri kita, perilaku kita, lisan kita terhadap orang lain, khususnya kepada orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.